Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kenas podcast kita semua, podcast umat yang ada di seluruh dunia. Bersama saya Lutani Maju. Kita ketemu dengan tema yang boys. Tema kali ini terkait atau kita punya judul kuliah dan organisasi. Saya punya tamu yang keren. Ini dia, Lucky Rais Irawan. Tepuk tangan sak stadion. Halo Pak, sehat Pak? Salah, biar nggak salah Pak. Sehat Pak? Sehat dong. Aku sing takok. Aku nek podcast sih berarti sehat. Kamu sehat Lucky? Alhamdulillah Pak, sehat. Lucky angkatan 2018. Betul. Berarti sedang sibuk menyelesaikan. Bismillah. Kalau diselesaikan, harus selesai lu. Iya Pak. Bingung Pak. Jangan bingung. Kalau belum di diwawancara sudah bingung. Lucky ini duduk mantan apa? Demisioner. Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia. Ya. Lucky ini prodi Ilmu Perpustakaan. Keren sekali. Saya waca nih profilmu seret. Ya. Lucky pernah SMA ya mesti. Mengikuti MPK apa lu? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas Pak. Jadi kayak ini ya, MC, enggak? Bukan Pak, seperti DMF. Iya, maksudnya organisasi. Iya, tapi yang OSIS-nya itu BEM, yang MPR. Betul. Oke. Yang merumuskan aturan-aturan itu. Oke, siapa? Takut tahu lah saya. Tak karang dewi Mas. Pernah? Ya mesti pernah. Pernah magang. Ini pernah atau sekarang lu? Magang di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oh, ini itu, yang di Kota Batu ya? Iya. Yang kapan nih? Semester berapa? Pertengahan semester 67, Pak. Oke, 67 berarti tahun lalu. Waktu Covid dong. Waktu Covid naik-naiknya, Pak. Kamu di sana? Ya, itu ceritanya kita masukkan ke Batu itu sejauh Pak, dari habis hari raya gini nih, itu kita masukkan proposal ke sana, terus untuk magang bulan Juli Agustus selama 45 hari. Oke, gitu Pak. Terus kita masuk ke situ cuma minggu pertama Pak. Minggu pertama itu kita ditempatkan di perpustakaannya, itu ada di perpustakaan di Amungtani sama di TPM-nya. Itu jadi satu kelompok saya berlima. Di lokir gitu Pak. Berarti kamu waktu Covid itu selama 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Habis gitu di WFH Pak. Oke. Magang di WFH sampai selesai. Kamu ngapain di WFH? Ya jatuhnya pas di WFH itu mengerjakan tugas-tugasnya dari Batu situ Pak. Kan dari Batu itu banyak koleksi yang belum diinput di opaknya gitu Pak. Oke. Di opaknya itu masih belum diperbarui koleksi-koleksinya. Nah, kita membantu untuk mengoleksi opak itu jadi bisa dari rumah. Selama 4 tetap ini ya, tetap bisa beraktivitas ya. Betul. Iya Pak. Apalagi kan perpus itu sekarang banyak digitalisasi. Nah, iya Pak. Selain itu kita juga buat konten Pak, buat perpusnya itu. Channel. Iya. Salah satunya podcast gini Pak. Oke, kamu jadi host? Saya kreatif Pak. Saya yang mencetuskan ide itu Pak, yang nge-host anak-anak. Kemayannya cocok tadi di podcast ini. Kan kenas Endel masuk. Oke, Lucky itu waktu jadi ketua AMJ, kamu kan berarti sok kata-kata kursi mulut. Berarti berapa? Demisioner itu berapa? Tahun lalu apa? 2 tahun lalu? 2 tahun lalu Pak. 2 tahun lalu ya? Iya. Apa cita-citamu? Kenapa kamu ikut gini-gini Mas Lee? Kamu kan punya cita-cita kuliah. Ya. Apa yang mendorong kamu itu? Saya aslinya pengen itu Pak, pengen berorganisasi dari dulu Pak. Saya aslinya aku siapa nih?
biar kamu bisa menggait para mahasiswi. Jujur bang, itu tidak jujur. Apa yang mendorong kamu sehingga kamu itu seolah-olah wah asik jadi ketua AMJ mesti keren. Ayo bang, jujur. Loh, kalau jawab secara ilmiah atau Nah. jawab secara jujur, apa ya? ya jawab secara sesuai dengan visi-visi ya, jawab sesuai dengan kehendak secara personmu, cita-cita yang ini tersembunyi dan ya jawaban. Nah, kalau jawaban yang dari dalam gitu ya iku lah Pak. Wis ngerti dhewe lah Pak, ngene iku Pak. Tapi kan nggak semudah itu. Tapi tidak semua itu. Ya. Betul. Apa yang mendorong kamu sehingga iku lho apa jangan tinggi-tinggi. Bingung aku lho. Lah terjemahan. Tinggi-tinggi sih. Apa tinggi? Oke, kita lanjut ke ngurus siaran. Berarti kamu kan punya saingan banyak. Maksudku nggak sesederhana cita-cita. Harap kan bisa macam-macam ya. Betul. Tapi sehingga dimunculkan terus aku tak jadi ketua AMJ, tak melu apa istilah? Melu apa? Pencalonan itu loh. Iya. Pemilihan Pemilihan umum mahasiswa gitu. Iya. Kan kamu punya saingan. Nah, Banyak. sampai bisa tersingkirkan olehmu, terus kamu naik daun. Nah, ini kan strategi. Ceritakan bahwa itu tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Ditarik ke belakang dahulu Pak ya. Iya. Saya itu kan jurusan dari prodi perpus. Yang mana prodinya apabila dilihat dari jumlah mahasiswa sama anak pendidikan kan jangan jauh. Iya. Iya. Di tahun saya pemira itu calonnya 4 Pak. Oke. Perpus 1, 2 pendidikan, 1 BSI. Oke, ya, berarti di satu jurusan, satu departemen ini Ya. ada 4 prodi. Ya. Nah, kamu dari perpus, yang 2 yang 2 lain. pendidikan, Yang 1 BSI. Oke. 4. Wah, sainganmu luar biasa. Nah. Ya. Yang punya mahasiswa Basis masa banyak. Masanya oke. Iya. Oke. Nah, dan mungkin keberuntungan saya di situ Pak, karena anak pendidikan 2 di atas yang nyalon suaranya pecah Pak. Oke. Jadi enggak, kalau misalnya 1 yang nyalon otomatis kan ke 1 itu aja Pak. Oh iya. Kalau 2 Suaranya pasti pecah. Nah, kalau jumlahnya itu berapa mahasiswa? Angkatan saya 50, 48. 48. Itu kalau suara 2 yang pendidikan dipecah jadi 2 kan nggak undang-undi ya? Iya, masih Belum lagi undang-undang. kalau mahasiswa Nah. itu lebih memilih kamu Iya, daripada dia. lah. Ciu. Say. Dan saya menggerakkan menun Pak. Teman-teman khususnya anak perpus Pak. Milih aku. Oke. Kamu tidak ya? Biasanya kan kalau calon itu kan malu untuk ini kan biasanya ngono, malu Iya. untuk ya boleh menunjukkan atau pilih Pilih aku kan aku. gak gampang Iya. bisa percaya diri ngono. Iya. Tapi kamu punya itu ya. Ya. Apa yang membuat awakmu kok pede kok? Saya nggak tahu Kamu Pak. kok ganteng. Saya manis Pak, ganteng juga sih. Iya. Aku ya. Podo saya dhewe. Apa alasannya, Pak? Mungkin wis kadung nyemplung Pak. Nah, oke, harus total ya. Iya Pak, kalau setengah-setengah ya wis ya percuma gitu Pak. Kalau saya wis kan itu kesepakatan forum Pak, forum internal angkatan saya mengajukan skala itu harusnya 3 nama, 3 orang Pak, dari 1 pendidikan, 1 BSI, 1 perpus. Tapi di seiring perjalanannya waktu jadi 4 itu ya. Ya udah 4 itu bersaing ya secara sehat masing-masing aja Pak. Dan mungkin karena teman-teman perpus ya tak guyon-guyon gitu Pak. Jadi alhamdulillah. Oke. Gitu. Tapi memang boys ya, jadi ketua MC. Menurutmu, kok jawaban jujur, biasa ya, gak usah cenges-cenges. Jawaban. Jujur Pak, Jujur. susah, berat, tapi ya boys sih. Aku kurang takut susah ya. Iki boys. Oh boys sih, boys. Boys. Karena Ya dilihat orang, wih, ada kira pemimpin. iya, karena memang ya. Kalau di mata mahasiswa kan ya, mau nggak mau kan
ini jadi point of interest ya. Iya. Dan akhirnya mungkin ini yang jadi teman-teman merasa ya kenapa tidak kalau punya kesempatan. Oke. Apa sih yang dilakoni ketika ini kan berbicara prestasi ya. Jadi saya menganggap bahwa jadi ketua HMJ atau ketua himpunan itu berprestasi karena nggak semudah orang ingin lalu bisa begitu saja. Harus dipilih, harus ono kampanye, harus setelah jadi harus buat program, setelah buat program harus menjalankan, setelah menjalankan ini sukses apa enggak, mengawal dengan segitunya sampai setahun kan ya. 1 tahun. 1 tahun itu kan nggak mudah. Artinya memang ini mahasiswa berprestasi, ini mahasiswa boys. Tapi bagaimana cara Lucky itu menganggap ini keren, ini bukan sesuatu pilihan yang keliru gitu loh. Karena pilihan pertama kan kuliah. Iya. Iya. Tentunya kerennya itu karena bantuan teman-teman juga, Pak. Saya nggak sendiri di HMJ itu masih ada. Waktu itu di periode angkatan saya itu 1 sekretaris, 1 bendahara, dan juga 9 koordinator. Itu juga kita sama-sama membangun HMJ ini. Gitu sih Pak. Dan voice-nya mungkin ketika ada sing minta tanda tangan, ada sing WA, ono amplop tanda tangan. Ono garingan. Mahasiswa itu satu tahapan yang luar biasa yang ketika kamu lewati dengan baik, sukses, itu kan tinggal pindah aja, cloning ya. Mau di kantor, mau kemana ya segitu itu. Amin. Dan kamu sudah melewati itu. Tapi apa yang paling menyulitkan atau yang paling membuat kamu tuh ini sebelum mau jawab menyesal apa enggak? Maksudnya di perjalanan, apa maksud itu? Di perjalanan, aduh kak, HMJ tambah ngeluh sudah ya. Pernah nggak begitu maksudnya? Di perjalanan ada masanya jenuh, merasakan itu kan. Itu apa kira-kira yang paling membuat kamu jenuh? Covid kan tambah enak. Loh, masamu sudah Covid kan? Itu masa pertama Covid, Pak. Loh, masa sih? Iya. Sudah betul. 2020, Pak. Saya di dilantik di AFA bulan Februari. Oh iya. 20 Maret Covid. Oh, berarti Covid ya? Covid. Bukan yang 2019 ya? 2019 masih bisa. Oh iya. Berarti itu sangat melelahkan ya? Bayangkan kamu nggak punya referensi yang ini ya? Betul. Ada apa ya? Nah, akhirnya apa itu? Covid itu kan setelah kita proker pertama, Pak, yang diklat di Ledok Ombo. Oh iya. Nah, itu proker kita pertama. Oke. Setelah itu proker selanjutnya harusnya bulan Maret. Seingat saya itu Maret Covid itu. Covid ya? Langsung, Pak. Dan Covid waktu itu kan masih baru-barunya, Pak. Dan itu masih belum seperti sekarang yang di kelonggaran atau vaksin atau cara menangani Covid itu seperti apa gitu. Dan ini ya, waktu yang awal-awal Covid itu kan segala aktivitas dan pendanaan ya. Betul. Itu kan ini ya. Dialihkan ke. Itu gimana dulu lu ceritanya? Ya Pak. Akhirnya seperti apa maksudnya? Tapi mungkin karena entah dari dekanatnya baik atau mungkin baik pasti baik, Pak. Iya. Baik. Jadi dana kita nggak dipotong, Pak. Oke. Dana nggak dipotong, cuma program kerja nggak boleh offline. Dialihkan. Itu sempat HMJ berhenti proker itu Juni 3 bulan, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Yang awal-awal berarti Maret, April, Mei, Juli 4 bulan. Ya karena wajar, waktu itu masih genting-gentingnya dan juga bingung, Pak. Masih menakutkan ya. Iya, betul. Dan kita nggak ada off. Apa Pak? Oh ya nggak ngapain. Ya kita di rumah. Ya rapat-rapat tapi nggak tahu apa yang mau dirapatkan. Kita juga nggak ada preferensi di sana kan, Pak. Toh kalau anak-anak yang 19 atau 20 kan punya referensi
proker di masa Covid. Ya. Kita kan nggak ada. Akhirnya apa yang kamu lakukan sisa umur, sisa bulan ya, sisa waktu lah. Sisa masa itu ya akhirnya dari fakultas juga membolehkan untuk mengotak-ngatik dana, Pak. Yang awalnya rakerdu misalnya sekian bisa dialokasikan untuk apa. Jadi proker kita modifikasi, Pak. Yang awalnya full offline, yang sekiranya bisa dibuat online, kita buat online. Dan juga muncul program-program kerja baru seperti itu, Pak. Yang ini ya, yang berbasis virtual. Ya, program kerja baru dan juga mungkin program lama kita adaptasi ke virtual. Itu mengurangi kekerenanmu apa enggak? Pasti ya. Pasti. Karena satu Nggak bisa show off dengan ini kan? Ya. Karena nggak ada offline kan? ada dan tidak ada show off ke mungkin ke anak-anak jurusan Adik kelas. ya. Ke jurusan lain. Wah, gagal guys. Yang Ya, tidak ada itu, tidak bisa dibuat seperti itu, Pak. Jadi ya. ya karena pusing itu akhirnya nggak kepikiran ke sana akhirnya, Pak. Kepikiran ya apa dana yang sudah diberikan ini harus terserap dengan baik itu, Pak. Akhirnya kegiatan itu diarahkan ke virtual dan ada ini ya, termasuk kegiatan baru yang Iya, muncul. betul. Itu yang paling menurutmu di tahunmu itu yang menurutmu paling berhasil, sukses itu apa? Program apa? Menurutmu ketika kamu dihantam Covid dan kamu harus bertahan dan kamu harus menjalankan program ini dengan baik sampai selesai, akhirnya kamu bisa menjalankan dan akhirnya kamu menemukan, wah ternyata masih sukses saya dan masih baguslah secara program ini dijalankan dan ini cukup membekas buat kamu. Ada nggak? Bagaimana menurut kamu? Mungkin BBS mungkin nggak seberapa sih, Pak. Mungkin Ya. misi, Pak. Misi yang pengenalan mahasiswa baru. Oke. Itu mungkin cukup membekas karena kita bisa mengakomodir mahasiswa-mahasiswa baru. Itu masuk ke satu link Zoom, kita berkenalan di situ dan juga mengundang bapak-bapak ibu petinggi jurusan untuk mengisi materi itu. Mungkin itu sih, Pak, karena yang lainnya karena kita masih baru jadi susah, Pak. Kayak BBS yang harusnya itu menjadi proker andalannya HMJ Sasindo, akhirnya banyak yang kita skip karena susah dan nggak bisa untuk di Termasuk offline, online gitu. festival teater itu Festival teater akhirnya kita buat ke film pendek dan itu gitu. jadi berbeda segmennya dan sebagainya. Betul. Oke. Karena pertimbangan kita untuk festival kayak teater gitu susah kalau dibuat itu, Pak. Karena Iya, kita memang akhirnya kamu harus berubah, harus mengubah program itu tadi. Itu, Pak. Kalau kamu kekeh tetap menjalankan itu justru malah buyar. Siapa yang mau ikut? Wong sekolah diberhentikan. Nah, itu juga mereka pakai Zoom. Itulah. Dan yang paling lebih sulit dari menjalankan proker itu mengatur internal kita sendiri, Pak. Iya. Internal organisasi HMJ-nya itu karena anak-anak nggak terpusat di satu itu, terpencar-pencar, rapat ya kalau Zoom ya seperti itulah, Pak. Ada yang nggak mendengarkan ya seperti itu. Susah. Gini loh, sebagai mahasiswa, kamu menganggap apakah memang berorganisasi dengan karena ada bencana tsunami Covid itu ya, yang membuat akhirnya berbeda. Intinya kesimpulannya bahwa kamu apakah masih bisa mengambil sebuah pelajaran penting dari berorganisasi, menjadi ketua, membawahi banyak sekali teman-teman dan sebagainya. Apakah ketika di misioner itu semua bisa menjadi bekal atau banyak sekali yang tetap bisa diambil dari gimana pengalaman? Pengalaman saya sangat banyak. Ini mungkin salah satu sisi positifnya dari adanya Covid, Pak. Kita jadi lebih strong, lebih kuat gitu, Pak. Lebih bisa
mengatur emosi. Oke. Percaya diri bisa menjalankan. Iya, dan yang terjadi. Optimis. Optimis itu Pak. Oke. Dan juga bisa lebih mengatur orang gimana sih ketika online, tapi kan otomatis perkembangan zaman kan akan semakin berubah ke arah itu Pak. Iya. Dan kita alhamdulillah sudah mengalami itu, sudah pernah mengalami itu, dan itu merupakan bekal kami untuk menuju ke jenjang berikutnya yang lebih ekstrem lagi di depan sana. Benar. Berarti memang itu malah kalau dia ambil sisi positifnya itu jadi semacam tempat menempa. Nah, betul. Yang jauh lebih strategis ya. Iya, betul lah. Mumpung. Karena memang kedepannya eranya semua serba digital. Betul. Jadi bagaimanapun juga ini harus ditempa, disiapkan, dan itu justru kamu periodemu, masamu, kamu yang menangkap pioner. Peluangnya kamu tangkap dan itu bisa dijalankan dan akhirnya selesai. Alhamdulillah. Oke, loh. Itu nggak mudah kalau sambil kuliah maksudnya. Betul. Lah itu gimana? Kamu apakah memang ada problem menjalankan itu ketika kamu kuliah? Padahal cita-citamu atau ya pertama kali ketika kamu datang ke Malang ke UM jurusan Sastra Indonesia prodi ilmu pustakaan itu kan menjalankan kuliah. Iya. Tapi bagaimana sehingga kamu bisa mengatur itu dengan baik dan pada akhirnya kamu anggap tidak ada masalah? Nah, sebelumnya saya nyalon, saya juga sudah berkomitmen dengan orang tua, Pak. Bagus ini. Nggak banyak anak atau ini ya. Iya. Berkomitmen. Istilahnya bukan komitmen, tapi apa? Kontrak kerja. Iya. Ketika saya nyalon, nggak bakal merusak kuliah saya, gitu. Okay. Dan itu menjadi patuhan saya sih, Pak. Saya juga sudah janji dengan orang tua seperti ini dan saya janji nggak ambrul-ambrul gitu loh Pak. Seperti itu, dan cara membaginya ya ketika saya kuliah ya fokus kuliah Pak, ketika ada longgar ya itu waktunya organisasi. Oke. Bagus itu. Artinya memang aku meyakini kalau kamu nggak punya kesepakatan dengan orang tuamu mungkin kamu bisa melanggarnya. Iya. Tapi justru jalan tadi itu dilakukan dengan tanggung jawab penuh kan, sebagai seorang anak dan dengan orang tua bahwa tidak mengabaikan tanggung jawabnya dan itu disampaikan di awal dan ya cukup baik. Artinya kalau kedepannya atau waktu menjalankan itu ada nyelindut belok-beloknya kamu bisa kembali dengan ya. Betul. Itu keren. Bagus. Ini bisa dicontoh untuk teman-teman yang lain ya. Jadi memang kita terbuka dengan orang tua. Iya. Kalau nggak terbuka nggak bisa melakukan itu. Iya. Karena saya juga izin Pak sebelumnya. Iya. Saya mau gini. Artinya memang kamu dengan orang tua punya komunikasi yang cukup baik. Alhamdulillah. Oke. Komunikasi yang baik. Teman-teman juga komunikasi yang baik. Jadi kalau komunikasi yang baik ya berjalan dengan baik anak atau mahasiswa dengan orang tua, apapun yang terjadi akan tetap dalam pantauan. Iya, betul. Ya namanya kita tuh nggak tahu sedang melakukan apa, nanti terjadi bagaimana, ngapain, nanti terjadi sesuatu yang di luar dugaan dan sebagainya. Tapi kalau dibicarakan, apalagi yang diajak bicara orang tua, beres. Poinnya aku ngomong. Iya bagus ya. Ini loh, kalau kita lihat sekarang, kamu kan sudah selesai itu semua, bahkan kuliah hampir mau selesai. Amin. Kamu sibuk apa sekarang? Sibuk skripsi Pak, pasti itu. Ya, di luar skripsi kan harusnya punya banyak sekali juga yang bisa saya terlebih pas bulan puasa ini lagi sibuk di masjid. Sibuk ibadah. Luar biasa, kamu pribadi yang bertakwa. Untuk konkret lah orang masjid. Cocok nurut turun ya podrai. Kebetulan saya juga ketua rumah di rumah Pak. Wah, keren. Ketua rumah masjid. Ya. Dan itu ada agenda dan ini ya kegiatannya ya. Iya.
apalagi bulan puasa. Nah, ini sekarang ini lagi banyak-banyaknya kegiatan. Iya, bagus ya. Alhamdulillah. Ini generasi soleh dan ini futuristik. Kontre arah-arah kote-kote ini, cewek ini jadilah wanita yang pandai memilih. Pilih Lucky. Iya, ayo. Lucky. Calon masa depan. Raluki happy. Dulu saya gitu, Pak. Tagline saya Raluki happy. Oke. Jadi kamu tepat berada di podcast ini, kenas-kenes. Soalnya kan etes. Kenes. Oke, Look, ini pertanyaan pamungkas sih. Bambang. Sebelum pertanyaan Bambang. Anda nih ya, angel. Untung di akhir-akhir dia mulai kenes. Kamu dulu kuliah di UM itu siapa yang memilihkan atau inspirasinya dari mana? Saya sendiri, Pak. Kenapa? Karena mungkin ini pilihan ketiga saya, Pak. Pilihan 1, 2 apa? Sebelah. Ya. Tapi sekarang menganggap pilihan ketiga jauh lebih tepat. Ya. Iyalah, pasti. Gak bangga dong? Bangga, Pak. Bangga. UM. Dan karena UM juga bangga dengan kamu mestinya. Karena kamu ketua himpunan mahasiswa ya. Iya, mungkin. Kamu yakin nggak kalau UM itu bangga dengan kamu? Ayo jawaban jujur. Yakin nggak UM itu bangga karena kamu? Yakin, Pak. Yakin. Soalnya saya mantan ketua UM. Oke, tepuk tangan. Sa UM. Iya. Sa UM. Dan kamu bangga dengan UM? Bangga, Pak. Tunjukkan kebanggaanmu. Apa? Sak paragraf. Ya, cerita gimana kebanggaan? UM sekarang mungkin jauh lebih baik dari yang dulu, Pak. Oke. Mungkin dari gedungnya, mungkin dari segi fasilitasnya, dan mungkin akreditasi dari program studinya. Nggak gampang masuk di sini, Pak. Oke. Ini salah satu perguruan tinggi yang bagus, boys. Saya bangga di UM ini karena banyak orang yang pengen masuk di sini tapi nggak bisa. Dan saya salah satu orang yang beruntung kuliah di UM. Tunjukkan kebanggaanmu dengan program studi, jurusan atau Departemen Sastra Indonesia. Satu kalimat. Sasindo terbaik. Oke. Satu kalimat. Satu kata. Tunjukkan dengan satu kata. Boys. Yes, berhasil. Lucky. Semoga Lucky selalu dalam keadaan lucky. Amin, Pak. Beruntung dan sukses. Amin. Saya yakin kamu pasti sukses karena kamu cukup keren ya, boys ya. Oh, iya. Amin, Pak. Karena hadir di sini pasti boys. Amin. Segera selesai dan raih cita-citamu. Amin. Setinggi apa yang kamu inginkan dan terbaik di antara orang-orang yang pernah mengajarimu dan pernah memberi kamu pengalaman. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Kenas Kenes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.